Kata Nabi, la yadkhulul jannata ajuzun, orang tua tidak masuk surga. Datanglah ajuz, orang tua meleleh air matanya, saking inginnya mabuk, tak ada duit, dibeli kopi dicampur sama spiritus, diminum, mati, langsung masuk neraka jahanam. Anak yang dilahirkan dengan meregang nyawa sanggup membunuh ibunya hanya karena tidak dikasih uang untuk beli narkoba. Mak lampir ini menikah dengan genderuwo, maka lahirlah generasi tuyul-tuyul. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib. Sekarang kami adalah orang muda yang pernah melewati masa muda dan sekarang merasa masih muda. Dan ternyata yang masuk surga itu anak muda, orang tua masuk neraka. Mendengar orang muda masuk surga, kata Nabi, la yadkhulul jannata ajuzun, orang tua tidak masuk surga. Datanglah ajuz, orang tua meleleh air matanya. Ya Rasulullah, ya, kalau begitu orang tua tidak masuk surga. Kata Nabi, la yadkhulul jannata ajuz, orang tua tak masuk surga. Lalu bagaimana dengan kami? Nabi tersenyum. Kata Nabi, yang tua-tua nanti kalau meninggal masuk surga, dia balik kembali muda lagi. Masuk akal. Coba andaikan adik-adik umurnya 70 tahun masuk surga, dikasih kacang, mau diapain? Dikasih bidadari, mau diapakan? Jadi semua nanti masuk surga itu umurnya 30, 31, 32, 33. Tidak ada yang lebih daripada itu, karena usia yang paling nikmat merasakan hidup ini adalah di usia-usia itu. Maka banyak anak muda sekarang prinsipnya, selagi masih muda mabuk semabuk-mabuknya, selagi masih muda sakau sesakau-sakaunya. Saking inginnya mabuk, tak ada duit, dibeli kopi dicampur sama spiritus, diminum, mati, langsung masuk neraka jahanam. La yashrabu syaribu hina yashrabu wa huwa mu'min, orang yang minum khamar maka imannya lepas. Saat imannya lepas dia mati, maka matinya su'ul khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina, jadikan akhir kalam kami indan tihai ajalina, ketika ajal kami sampai, kalimat yang terakhir keluar dari mulut kami, la ilaha illallah. Ibu-ibu yang melahirkan anak-anak muda di Kampung Manggi ini bangga atau tak bangga? Bangga apanya?
Bangga anak mudanya bisa membuat acara yang luar biasa seperti malam ini. Betul? Bukan senang bisa mengumpulkan orang sebanyak ini. Orang yang tidak pernah buat acara, dia tidak tahu bagaimana sulitnya membuat acara seperti ini. Betul anak muda? Apa kata Walid Zainal tadi? Ini anak muda ini Ustaz Somad seminggu nggak tidur. Jangan heran kalau wajah mereka kusut. Seminggu tidak tidur. Ini nanti habis acara ini mereka ganti tidur seminggu. Sampai nggak sholat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ancaman terbesar adalah narkoba. Dimasukkan ke dalam tiang panjang jembatan, diimpor dari luar negeri. Negaranya mana? Tak usah disebut, semua sudah tahu. Berdatangan narkoba masuk ke tiang panjang supaya lolos dari pemeriksaan, akhirnya terbongkar. Apa mau dikata, nasi sudah jadi tai ayam. Orang sudah sakau satu negeri, masih cerita bubur juga lagi. Tidak ada obatnya narkoba ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sakit kepala ada obatnya. Kalau sakit perut mencret ada obatnya. Tapi kalau narkoba hanya 4: bodoh, gila, sakit, mati. Penjara Pak Ustadz, penjara bukan obat. Dari penjara pula dia menjual. Malah lebih bebas kami sejak di penjara nih Pak Ustadz. Di luar penjara kami ditangkap. Dalam penjara siapa lagi mau nangkap? Penjara hanya menghabiskan uang saja. Berapa banyak yang kapasitas penjara muatnya 100.000 orang, diisi 2.000 orang. Macam ikan sarden mereka di kamar. Tidur pun berdiri. Ganti-gantian. Habis duit untuk memberi makan. Tidak ada hukuman lain kecuali ditembak mati. Setuju? Yang tak setuju berarti makai. Saya diundang tausiah Kemenhub HAM, Kementerian Hukum dan HAM. Sebelum tausiah Ustaz Somad, kita ke kantor Bapak Kanwil dulu. Kita minum-minum teh dulu. Oke. Sampai di dalam kata Pak Kanwil, saya lebih setuju kalau mereka ini jangan dipenjara Ustaz. Kita tembak mati saja. Rupanya Pak Kanwil ini agamanya Kristen, tidak Islam. Saya heran, kenapa Bapak setuju? Apa kata Pak Kanwil? Tidak seimbang jeritan
mereka kalau mati ditembak dengan jeritan anak bangsa yang tak berdosa ketika sedang sakit karena tak bisa membeli narkoba. Betul. Jadi kalau ada orang yang kasihan dengan suara mereka saat ditembak menjerit, suara itu tak ada apa-apanya dibandingkan dengan suara anak bangsa yang rusak otaknya, rusak hatinya, rusak akalnya. Anak yang dilahirkan dengan meregang nyawa sanggup membunuh ibunya hanya karena tidak dikasih uang untuk beli narkoba. Ibunya pagi-pagi masak nasi, tak masak-masak nasi, ditengok rupanya tabung gas sudah dijual, anak beli narkoba. Istri melahirkan, datang tamu membawa mie, datang tamu bawa sabun, datang tamu bawa sampo, dibuka lemari, hilang mie, hilang sabun, hilang sampo, dijual suami untuk beli narkoba. Sudah mati rasa, dia sudah menjadi zombie-zombie yang berjalan di atas muka bumi. Orang kalau sudah hatinya mati, maka dia menjadi genderuwo. Perempuan kalau pakai narkoba, mati hatinya, mati jiwanya. Dia sudah jadi mak lampir, nyi blorong dan sundel bolong. Jadi kalau sampai mak lampir ini menikah dengan genderuwo, maka lahirlah generasi tuyul-tuyul yang hatinya tak berzikir sama sekali. Alhamdulillah, dimanggi ibu-ibunya solihah-solihah, anaknya juga lahir Masya Allah, bapaknya juga baik-baik semuanya. Yang dibuatkan tenda cuman 3, yang lain langit sebagai atap, tanah sebagai lantainya. Yang dibuatkan tenda lengkap dengan karpetnya, malah tanaman yang dikasih karpet, orangnya duduk di lantai, di atas rumput di atas tanah, tapi mereka datang dengan mengucapkan Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Hai Abdul Somad, malam niko yang paling tinggi, ada pentas di kanan rendah, ada pentas di kiri rendah, pentas kaulah yang paling tinggi, dan di atas pentas yang tinggi kau pula yang paling tinggi, karena yang lain duduk kau berdiri. Tapi jangan bangga Abdul Somad, boleh jadi yang duduk di sana di atas rumput tak beralas tak beratap, boleh jadi dia lebih dulu masuk surga daripada Abdul Somad. Amin. Apa diaminkan pula? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, amin, dari orang-orang ikhlas menembus pintu-pintu langit,
Pintu yang sudah dibuka tak bisa ditutup lagi. Boleh jadi mereka dulu masuk surga, dan begitu mereka sampai di surga, sesuai dengan pesan Walid Zainal, yang pertama mereka cari adalah Abdul Somad. Sampai mereka surga ditanyanya, mana Ustaz Somad? Kata malaikat, Somad sudah berada di ruang VVIP. Aminkanlah. Baru satu-satu gitu. Ya Nabi salam